informasi dan sambutan yang mulia Bapak Uskup Ruten sebagai pembuka dari acara ini. Terima kasih Pak Flores. Yang kami muliakan Bapak Uskup Emeritus Uskup Ikalakur, yang kami kasihi Romo Fikir Labuan Bajo, Romo Direktur Puskesmas, Romo Sekretaris, yang kami kasih dan kami cintai teman-teman pastor-pastor paroki seperti Kepala Labuan Bajo. Kata pepatah kuno, kalau mau berjalan cepat berjalanlah sendiri, tetapi kalau mau jalan jauh berjalanlah bersama. Kita perlu jalan bersama untuk program-program penting di pastoral kita ke depan. Seperti sudah saya informasikan tahun lalu, bahwa proposal kita untuk membentukkan Keuskupan Labuan Bajo sudah disetujui Vatikan. Saya sendiri pada bulan September 2020 menghadap ke Presiden Promodara Fide, Kardinal Tagle dan sekretarisnya Monsignor Paul Cassius Rugamba. Dan secara administratif semua proses yang dijalankan itu sudah diterima unanimous per bulan Juni 2020. Kita masih menunggu proses lanjutan dan penetapan definitif dari Vatikan terkait dengan keuskupan baru ini, sehingga perjalanan keuskupan baru nanti merupakan ekspresi perjalanan kita bersama. Dan yang paling penting dan urgen memang kami adalah persiapan rumah keuskupan. Bapak Uskup, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Proposal sudah diterima, tunggu pengumuman saja. Dan mereka ingat doa. Saya akan presentasikan singkat saja bagaimana progres kerja panitia persiapan Keuskupan Labuan Bajo yang SK-nya ditetapkan oleh Bapak Uskup bulan November yang lalu. Dalam kepanitiaan ini, pelindung Bapak Uskup sendiri dan Bapak Bupati. Baik, saya paparkan gambaran umum hasil kerja dari seksi-seksi, dan mulai dari seksi arsip, data sejarah, akta dan statuta. Dan sampai sekarang tim ini sudah mengalihkan data untuk semua paroki dan petugas pastoral yang bekerja di wilayah Kepala Labuan Bajo. Jadi keuskupan kita sudah ada tim itu sendiri untuk semua data paroki, data pastor, data lembaga yang berkarya di Kepala Labuan Bajo. Juga sekarang ini sudah ada dan sudah selesai draft sejarah Keuskupan Labuan Bajo. Tahun lalu kami bersama Romo Lawrence, Paroki Labuan Bajo, Romo Chen dan Romo Sekjen membahas tentang pembuatan rumah keuskupan baru Labuan Bajo. Jadi setelah dilakukan land clearing kira-kira beberapa minggu yang lalu diputuskan oleh Bapak Uskup bersama Romo Lawrence bahwa letaknya menghadap ke aspal, arahnya berhadapan dengan laut di Labuan Bajo. Secara sederhana, secara garis besar saja saya akan menerangkan rencana pembangunan gedung keuskupan Labuan Bajo. Kami usulkan seperti ini. Ini tampak depan dari sisi Surabaya. Ini juga nanti ruang istirahat Bapak Uskup ada di lantai 2 di sayap sisi selatan sebelah barat, dan di bagian depan terdapat balkon khusus, balkon private untuk Bapak Uskup. Ini saya animasikan gambar sungai karena memang di
utara gedung tersebut terdapat saluran. Nanti dari bagian dalam ini dari sisi belakang menghadap ke arah depan ada taman, dan mungkin nanti untuk mempercantik mungkin nanti akan diberi penghijauan yang lebih indah lagi. Untuk bagian belakang sisi selatan bidang ini kami usulkan menggunakan roster beton yang berlubang, karena di bagian belakang tersebut terdapat ruang cuci dan ruang jemur, sehingga proses penjemuran pakaian bisa lebih cepat. Kurang lebih seperti ini tampilan seandainya di lapangan. Baik, terima kasih Romo Sekjen dan Pak Oka dan Pak Sofian untuk penjelasan tentang hasil kerja panitia persiapan pembentukan Keuskupan Labuan Bajo. Tadi keuskupan itu adalah suatu entitas yang tidak terbatas waktu. Ya. Jadi apa yang kita putuskan sekarang adalah berlaku selama keuskupan itu ada. Menyangkut rumah keuskupan, tadi dilihat dalam gambar itu baru ada 1-2 kubik batu, tetapi yang sudah di bawah itu sudah lebih dari 20 kubik. Itu sumbangan dari umat Paroki Roh Kudus. Festival ini adalah gerakan spiritual. Jadi kita tidak ingin pariwisata yang berkembang di Labuan Bajo ini berjalan tanpa akar Kristianitas. Kita tidak ingin, Romo Ino selalu ngomong ini jadi long atau lonto, lonto atau long. Yang kedua, tentu kita ingin festival ini menjadi gerakan kultural. Jadi kita ingin pariwisata kita ini dibangun di atas kekayaan dan keunikan budaya Manggarai. Tentu budaya Manggarai yang inklusif, yang merangkul, yang melibatkan semua yang lain. Lalu untuk acara yang lain, teater Randang Lingko, berdasarkan evaluasi ini akan dibawakan lagi, dan nanti pemain utamanya itu dari Stella Maris, Romo Dino, terima kasih. Lalu yang berikutnya Caci, kita sudah dekati lagi ACK Edi Kaper untuk menjadi Bektionemai, dan atas anjuran mereka kalau boleh Mekalandangnya itu agak jauh dari, bukan dari Manggarai Tengah atau Manggarai Timur. Kita sudah hubungi Paroki Benteng Jawa dan mereka bersedia. Tentu kehidupan menggereja kita di Kepikepan ini tidak hanya ditopang oleh paroki-paroki. Ada juga biara-biara, ada biara bruder, ada biara pastor, ada biara suster. Tentu kita juga mengharapkan kontribusi bersama-sama. Bukan soal besar atau kecilnya bagi saya, tapi keterlibatan kita bersama-sama. Kita harapkan yang sudah jual itu porang itu Roger Jones punya porang, sekarang harga 7.000 tuh porang. Pemerintah menyadari bahwa tujuan baik pemerintah maupun keuskupan itu satu, itu bagaimana kita sama-sama ingin mensejahterakan rakyat. Kami menyebutnya rakyat, uskup dan para pastor itu menyebutnya umat. Tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat itu hidup sejahtera, adil, makmur, komune. Untuk itu maka pemerintah menyadari bahwa untuk bisa mewujudkan masyarakat seperti itu perlu kerjasama, kolaborasi, sinergitas yang baik. Tidak hanya oleh kami sebagai pemerintah, tentunya perlu kerjasama
dengan pihak gereja. Lalu pertanyaan reflektif, ya, untuk saya dan untuk kita semua, ya, apa kita semua punya obsesi, harapan yang sama dan satu, ya, yaitu selesaikan istana keuskupan, selesaikan pembangunan katedral. Dan malam hari ini kita harus menyebutnya Pak Wakil Bupati, begitu, ya, bahwa tersedia atau tidak, tapi wajib kita realisasikan, gitu, ya. Jadi malam hari ini dengan lugas, tegas, dan saya mempertanggungjawabkan apa yang disebutkan, ya. Untuk istana keuskupan itu tahun ini 2 miliar. Para Romo sekalian, bahwa ini bukan kegiatan manusiawi melulu. Saya kira Bapak Uskup Emeritus ketika dia menggarisbawahi tentang entitas, sebenarnya lebih jauh berbicara tentang misteri. Nah, karena itu semua hal tidak hanya bisa ditangkap secara indrawi, dinamika yang sudah kita jalankan itu, tapi lebih, ya. Kemarin seperti saya katakan tadi, Nuncio selalu memesan berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena itu bagi kami dua kegiatan ini tidak lebih daripada dua event iman yang paling besar dalam keuskupan kita. Kegiatan ini betul-betul menjadi bagian integral panggilan kita menjadi anggota gereja.